Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab persamaan garis lurus. Nah, di sini kita akan kupas tuntas ya mengenai materi ini. Jadi nanti di persamaan garis lurus ini ada dua hal yang harus kita kuasai ya, yaitu yang pertama adalah gradien, kemudian baru ke persamaan garis lurusnya. Jadi yang pertama ini harus kita kuasai gradiennya dulu ya. Sebelum ke persamaan garis lurus, kita harus kuasai gradien dulu nih. Karena gradien itu merupakan bagian dari persamaan garis lurus. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya. Nanti ada beberapa soal ya dan pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu ya gradien. Gradien ini disimbolkan dengan M. Nah, gradien ini adalah kemiringan garis ya yang disimbolkan dengan M. Di gradien ini, nantinya di gradien ini ya, nanti ada tiga buah soal ya, bentuk soal untuk mencari gradien gitu. Yang pertama, itu jika diketahui persamaan garis. Yang kedua, itu jika diketahui dua buah titik ya. Dan yang ketiga, jika diketahui gambar ya. Gambar garis lurus. Nah, ini ya. Jadi di gradien ini ada tiga buah soal ya. Tiga buah model soal gitu. Nah, ini harus kita kuasai semuanya. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu bagaimana mencari gradien jika diketahui persamaan garis. Nah, ini kita kerjakan yang poin pertama dulu ya. Oke, ini kita lihat ya soalnya di poin pertama ya. Ada tiga buah soal ya. Untuk mencari gradien jika diketahui persamaan garis. Soal pertama kita baca dulu, gradien garis dengan persamaan 4x min 2y min 7 sama dengan 0 adalah. Nah, ini jawabannya nomor 1. Di situ ada 4x min 2y min 7 sama dengan 0. Nah, langkah pertama ya, kalau misalnya ada soal seperti ini, mencari gradien, dipastikan dulu X sama Y-nya ada di ruas kiri sama dengan ya. Jadi di depan, X sama Y-nya itu posisinya harus ada di depan atau ada di kiri sama dengan. Ini kan sama dengan nih. Nah, ini kirinya, ini kanannya gitu. Jadi X sama Y-nya harus ada di depan ya atau ada di kiri. Nah, kemudian baru kita bisa mencari gradien dengan menggunakan rumus ya. Mencari M atau gradien itu adalah min X per Y, atau boleh juga nanti min A per B, itu nggak apa-apa ya. Min X per Y atau min A per B, di mana X dan Y ini adalah koefisien ya. X adalah koefisien dari X, dan Y adalah koefisien dari Y. Oke, ini perhatiin di sini. Ini kan min X nih. Ini ya, X kan ini kan. Nah, koefisien dari X adalah 4 ya. Oke, karena di sini min X berarti min 4 per Y. Mana Y-nya? Ini Y kan? Nah, ini Y-nya di sini. Koefisien Y dan koefisien dari Y itu adalah min 2 ya. Kita tulis. Nanti min 4 dibagi min 2, hasilnya adalah 2. Berarti untuk nomor 1, gradiennya itu adalah 2. Lanjut ke nomor 2 ya. Y sama dengan 2X plus 3. Nah, cara lain untuk mencari gradien, ya, itu sebenarnya, kalau misalnya udah bentuk Y sama dengan, ini sebenarnya nilai gradien adalah koefisien dari X. Nah, ini nih, koefisiennya adalah X, gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah Y sama dengan, ya, berarti koefisien dari X adalah 2 nih, berarti gradiennya 2, gitu. Atau kalau misalnya kalian mau coba ya nomor 2 ini dengan menggunakan cara 1,
rumus min X per Y? Boleh juga ya. Nah, caranya gimana? Seperti yang tadi saya bilang, X sama Y-nya harus dilempar ke depan ya. Berarti ini kita lempar ke depan ya. Y-nya udah di depan, berarti tetap 2X-nya itu kan ada di posisi belakang ya, atau di kanan kan. Nah, ini dikedepanin. Berarti menjadi tandanya berubah ya, min 2X. Ini plus 3-nya boleh tetap, boleh ke depan ya, terserah ya. Ini kalau misalnya kita kedepanin, berarti menjadi min 3, sama dengan 0. Gitu kan? Nah, kemudian setelah itu baru kita masukin rumusnya, min X per Y. Kita lihat di sini. X itu adalah koefisiennya dari X ya. Nah, ini ya. Berarti X-nya itu kan adalah min 2 kan? Min 2 nih. Berarti min di sini dikalikan dengan min 2. Berarti menjadi plus 2 kan? Per Y. Y-nya mana? Ini Y ya. Kalau misalnya nggak ada angka, di sini berarti 1 ya, koefisien Y ya. Ini 1 nih. Gitu, berarti 1. 2 dibagi 1 adalah 2. Oke, berarti gradiennya adalah 2 ya. Yang terakhir, nomor 3. Gradien garis dengan persamaan 2X plus 4Y plus 4 sama dengan 0. Nah, ini kita mencari gradien juga ya. 2X ditambah 4Y plus 4 sama dengan 0. X sama Y-nya pastikan posisinya harus sudah ada di depan ya. Atau di kiri gitu. Ini udah ada di kiri ya. Berarti ini tinggal kita tulis ya rumusnya. Kita tulis rumusnya min X per Y. Di sini X-nya 2 ya. Berarti menjadi min 2 per Y-nya. Ini ya Y-nya. Y-nya adalah koefisiennya 4. Nah, kita sederhanain menjadi min 1 per 2. Nah, ini adalah beberapa contoh soal ya, mencari gradien jika diketahui persamaan garis ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari gradien jika diketahui dua buah titik. Poin kedua ya, berarti ya. Lanjut mencari gradien jika diketahui dua buah titik ya. Tadi yang pertama, gradien jika diketahui persamaan garis. Nah, sekarang poin kedua nih, mencari gradien jika diketahui dua buah titik ya. Mencari gradien jika diketahui dua buah titik itu dirumuskan dengan M sama dengan, gradien itu lambangnya M ya. Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini rumusnya. Rumus mencari gradien jika diketahui dua buah titik. Kita baca nomor 1 ya soalnya. Gradien garis yang melalui titik 1,2 dan titik 3,4. Nah, ini 1,2-nya kita sebut dengan X1 Y1. 3,4-nya disebut dengan X2 Y2. Nanti untuk selanjutnya, X1 nilainya 1 ya. X1 nilainya 1, ini ya. X1 nilainya 1, Y1 nilainya 2 nih. X2 nilainya 3, dan Y2 nilainya 4. Kalau sudah, kita jawab ya. Nomor 1 dulu. Kita tulis dulu rumusnya. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukin angkanya ya, substitusikan. Y2-nya adalah 4, dikurangin sama Y1. Y1-nya adalah 2. X2-nya itu adalah 3, X1-nya adalah 1. 4 dikurang 2 adalah 2, 3 kurang 1 adalah 2 ya. 2 bagi 2, 1. Berarti nilai M-nya atau gradiennya itu adalah 1 ya. Gampang ya? Kita lanjut ke bagian 2. Nomor 2 ya. Sama seperti tadi, ini X1 Y1 ya, yang di depan X1 Y1, yang di belakang S2 Y2. Nanti untuk selanjutnya ya, X1 nilainya min 2, Y1 nilainya min 4, X2 nilainya min 4, dan Y2 nilainya 3 ya. Kita substitusikan angkanya, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 tadi nilainya 3 ya, berarti 3 dikurangin Y1, Y1-nya itu adalah min 4 ya. Berarti menjadi 3 dikurang min 4 gitu.
X2. X2-nya adalah min 4. Dikurangin sama X1. Nilai X1-nya berapa? Nilai X1-nya min 2 ya. Berarti min 2 gitu. Jadi min 4 dikurangin sama X1. X1-nya min 2 kan? Berarti min 4 min 2. Ini kita hitung ya. Ini min dikalikan dengan min. Ini tengahnya ya. Min ketemu min ya. Min dikali min adalah plus. Berarti 3 tambah 4 per min 4 ditambah 2 ya. Ini kan kalau misalnya di ini jadi gini ya. Min ketemu min plus nih. Jadi 3 tambah 4 gitu ya. Ini min 4. Min ketemu min plus ya. Berarti tambah 2. Min 4 tambah 2 itu adalah min 2. Ini saya jabarin aja deh. Min 4 tambah 2 gitu ya. Jadi sama dengan 7 per min 2. Nah, ini gradiennya. Jadi untuk mencari gradien jika diketahui dua buah titik, ini rumusnya ya. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 ini. Ini X1 ya. Ini 7 per min 2 bisa juga diubah ke pecahan campuran menjadi min 3 1 per 2 ya. Gitu. Jadi untuk mencari nilai M untuk nomor 2 itu adalah min 3 1 per 2. Nah ini jawabannya untuk yang nomor 2 ya. Min 3 1 per 2. Oke, ini adalah mencari gradien jika diketahui dua buah titik. Berarti ini poin kedua ya. Poin kedua untuk mencari gradien. Selanjutnya kita akan mencari gradien poin ketiga, yaitu jika diketahui gambar ya, gambar garis lurus. Nah ini seperti ini bentuknya. Gambar garis. Nah ini ada gambar garis lurus nih. Ini adalah AB. Ini garis AB. Nah ini kita akan mencari gradiennya. Gimana untuk mencari gradiennya? Nah ini sebenarnya untuk mencari gradien ini nggak ada rumus gitu. Cuman diinget-inget aja ya caranya ya. Jadi gini, kalau seandainya dia garisnya ke kiri, itu nanti gradiennya negatif. Kalau misalnya arah garisnya ke kanan, itu berarti dia positif gitu. Ya. Ini anggap ini kepalanya nih, ini kepala. Jadi kalau misalnya kepalanya nengok ke kiri, itu gradiennya negatif. Kalau kepalanya nengok ke kanan, ini ke kanan kan ya, berarti gradiennya positif gitu. Kita lihat di sini, ini kan kepala kan ada di atas ya, berarti ini kepalanya nih. Ini berarti di kiri kan? Di kiri ya. Nah, ini gambarnya sama ini nih. Nah, berarti gradiennya negatif gitu. Kita tulis dulu negatif ya, ini pasti negatif nih gradiennya. Nah, kemudian habis itu turun ya. Turunnya berapa? Turun dulu nih, turun dulu ya. Turunnya berapa satuan turunnya? Kita lihat sini. 1, 2 ya. Turunnya 2 satuan, berarti 2 per. Setelah itu ke kanan. Berapa langkah ke kanan? 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Sederhanain, berarti menjadi min 1 per 2 ya. Kan dibagi 2. 2 per 4 disederhanain menjadi 1 per 2. Gitu ya. Jadi triknya diingat-ingat, kalau arah kepala ya, arah kepalanya dia ke kiri, berarti gradiennya negatif. Kalau arah kepalanya ke kanan, berarti gradiennya positif. Untuk lebih jelasnya, ini saya tambahin lagi 2 buah soal ya. Nah, ini kita akan mencari gradiennya masing-masing. Ini ya, ini gradien. Kita lihat dulu sini nih. Berarti ini kepalanya ada di atas ya. Nah, karena dia kepalanya arahnya ke kanan, berarti ini gradiennya positif nih. Ini positif nih gradiennya. Kita lihat di sini. Positif ya gradiennya ya, karena dia ke kanan. Positif berapa? Kita lihat di sini. Turun dulu ya. Turunnya berapa satuan turunnya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 per. Nah, terus habis itu ke samping. Ke sampingnya berapa? 2 langkah ya. Berarti menjadi 5 per 2 gitu. Atau bisa diubah ke pecahan campuran menjadi 21 per 2. Gampang ya? Lanjut berikutnya. Yang ini sekarang kita akan mencari gradien ini. Gradien garis yang satunya lagi. Lihat kepalanya. Kepalanya ada di mana? Nih ya, ada di kiri ya. Kepalanya ada di kiri. Berarti kalau misalnya kepalanya ada di kiri, berarti gradiennya pasti negatif nih. Nah, kemudian turun dulu ya. Habis turun, baru ke samping gitu. Nggak boleh kebalik nih, harus turun dulu pokoknya. Turunnya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Ya tulis turunnya 5, kemudian ke sampingnya berapa? 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Jadi gradiennya min 1, 2 per 3 ya. Nah, ini jawabannya.
bisa dipahami ya. Jadi model gradien ada 3 ya. Yang pertama jika diketahui persamaan garis lurus, yang kedua jika diketahui 2 buah titik, dan yang ketiga jika diketahui gambar. Nah, ini semua bentuk-bentuk gradien harus dikuasai sebelum kalian melanjutkan untuk mencari persamaan garis lurus gitu. Oke, kalau sudah dikuasai ya, kita lanjut mencari persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Nah, nanti persamaan garis lurus ya, saya akan berikan hanya rumus intinya saja ya. Jadi rumus inti ini bisa digunakan di model apapun gitu. Persamaan garis lurus ini nanti ada rumus inti, yaitu jika diketahui 1 titik ya. Ingat ya, sebelum ke persamaan garis lurus, kuasain dulu gradien ya. Kalau sudah, lanjut ke sini. Jika diketahui 1 titik, itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Nah, ini rumusnya. Kalau misalnya diketahui jika 2 buah titik, 2 titik ya, itu rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini rumusnya. Jadi, persamaan garis lurus ini kita cukup mengetahui atau menguasai ya 2 buah rumus saja nih. Yaitu jika diketahui 1 titik dan jika diketahui 2 titik. Kalau 1 titik rumusnya Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Kalau jika diketahui 2 titik, itu rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1. Sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini rumusnya ya. Nah, nanti selain menghafalkan rumus ini ya, menguasai rumus ini, nah, kalian juga harus mengetahui nanti gradien yang tegak lurus dan gradien sejajar ya. Nah, gradien tegak lurus dan gradien sejajar nanti ada di nomor 2 ya, kalau nggak salah ya. Oke, ini kita lanjutin nomor 1 dulu ya. Kita baca dulu soalnya. Persamaan garis yang melalui titik min 5,4 dan memiliki gradien min 3 ya. Oke, ini kita akan jawab. Kita lihat di sini, melalui titik ini. Berarti ini 1 titik ya. Ini 1 titik nih. Kalau 1 titik, ini rumusnya ya. Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Ini rumusnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini disebut X1, Y1 ya. Ini gradien nih. Gradien itu M ya. Berarti M-nya min 3. Berarti nanti X1-nya itu nilainya min 5. Y1-nya nilainya 4. Gitu. Kita substitusikan angkanya. Y-nya tetap ya. Y-nya tetap. Dikurangin sama Y1. Tadi nilai Y1-nya 4. M-nya. Ini M-nya ya. M-nya min 3. Oke, kemudian X. X-nya tetap ya, tetap X, kemudian dikurangin sama X1. X1-nya berapa nih? X1-nya min 5 ya. Nilai X1 adalah min 5. Kita tulis gini. Oke, berarti menjadi Y min 4 sama dengan min 3. Ini min dikali min ya, min ketemu min plus ya. Nah, nih kalau misalnya udah sampai sini, dibuka ya kurungnya. Dibuka kurungnya. Caranya gini, ini ke sini dikalikan dulu, kemudian ini ke sini dikalikan. Min 3 dikali X itu adalah min 3X, min 3 dikali 5 itu adalah min 15. Oke, kita lihat sini optionnya, ternyata Y sama X-nya dipindahin ke depan ya. Y sama X-nya dipindahin ke depan. Berarti menjadi Y, ini kan min 3X nih, dilempar ke depan ya, berarti tandanya berubah menjadi plus 3X. Sama dengan min 15-nya kita tulis lagi. Ini min 4-nya nggak punya Y, nggak punya X ya. Berarti dilempar ke belakang menjadi plus 4 gitu. Jadi yang kita lihat optionnya nih. Yang dipindahin ke depan hanya Y sama X-nya saja gitu. Yang tidak ada Y, tidak ada X itu dilempar ke belakang. Ini min 15 sama min 4, itu kan nggak ada X, nggak ada Y. Berarti dilempar ke belakang ya. Berarti menjadi min 15 plus 4. Dihitung.
Min 15 tambah 4 itu adalah min 11. Nah, ini jawabannya. Jadi Y tambah 3X sama dengan min 11 ya. Berarti jawabannya adalah yang bagian D. Oke, ini di rumusnya ya. Ini rumusnya dipahami. Kalau bisa di ini nih ya. Diingat-ingat nih rumusnya nih. Kalau sudah, kita lanjut ke soal yang bagian kedua. Kita baca dulu soal nomor 2. Persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan sejajar dengan garis 2Y plus 2X sama dengan 3. Nah, ini kita kerjain yang nomor 2 ya. Nomor 1 tadi masih mudah ya caranya ya. Nomor 1 tadi masih mudah karena sudah diketahui satu titik dan gradien. Jadi tinggal dimasukin gitu angka-angkanya. Tapi kalau ini nih kita lihat di sini. Di sini kan melalui titik 3,6. Berarti ini satu titik nih, ya. Satu titik. Kalau satu titik, ini rumusnya Y min Y1 sama dengan M, buka kurung X min X1. Ini rumusnya ya. Untuk mencari persamaan garis jika diketahui satu titik. Nah, X1Y1-nya kan ini nih. Udah ada ya X1Y1-nya. Tetapi gradiennya belum ada ya. Gradiennya belum ada. Artinya kalian harus ambil dari sini nih. Gitu ya. Kita buat ya. Jadi di sini 2Y ditambah 2X sama dengan 3. Di awal-awal ya, di awal-awal sudah saya katakan ya, harus kuasai gradien ya, karena gradien ini merupakan bagian dari persamaan garis lurus gitu. Nah, kita lihat di sini. Tadi ini kan persamaan garis lurus nih. Tadi gimana caranya untuk mencari gradien? Kalau diketahui persamaan garis lurus, nanti ini syaratnya X sama Y harus ada di depan ya. Harus ada di depan. Nah, kalau sudah di depan semua, berarti kita tinggal masukin rumusnya ya, untuk mencari gradien persamaan garis. Poin pertama tadi ya. Rumusnya adalah min X per Y, gitu. Kalau kalian lupa, coba di awal lagi ya, balik lagi ke awal. Sudah saya jelaskan ya. Min X per Y berarti menjadi, ini X-nya ya, ini X-nya adalah 2, berarti menjadi min 2 per Y-nya adalah 2 ya. Min 2 dibagi 2 itu adalah min 1. Gradiennya min 1 ya. Nah, kemudian nomor 2 kita perhatiin lagi, ini ada sejajar ya. Ini ada sejajar. Gitu. Kalau sejajar berarti antara garis ini ya dengan garis yang melalui satu titik ini gradiennya sama gitu. Jadi gini ya, kalau misalnya di sininya adalah min 1, berarti M2 itu sama dengan M1 ya, karena sejajar. Jadi M2-nya juga sama, min 1. Gitu. Jadi memang harus mencari M2 ya. Persamaan garis yang melalui titik 3,6, ini kan berarti kan persamaan garis pertama nih, sejajar. Sejajar. Kalau sejajar berarti gradiennya sama ya. Kalau gradien ini adalah min 1, maka persamaan garis yang melalui titik ini juga gradiennya min 1 gitu. Nggak usah pusing-pusing ya. Jadi diinget-inget aja, kalau ada sejajar, pokoknya gradiennya sama gitu. Kalau ada tulisan sejajar, gradiennya sama. Gitu ya. Karena kalau sejajar itu M1 sama dengan M2, berarti gradiennya sama gitu. Ada kata-kata sejajar ya, berarti M1 sama dengan M2. Kalau sudah, lanjut kita masukin ke sini ya. Karena gradiennya udah dicari, kita lanjut ke sini. Y dikurang, Y1-nya tadi 6. M-nya tadi yang diambil ini ya, yang diambil M2 ya. Min 1. X dikurangin sama X1, nilai X1-nya adalah 3. Dibuka ya kurungnya, kita buka kurungnya. Berarti Y min 6 sama dengan, ini dikalikan ke sini ya, sifat distributif ya. Min 1 dikali X adalah min X. Min 1 dikalikan dengan min 3, berarti plus 3. Kita lihat optionnya ya. Optionnya diubah menjadi Y sama dengan, berarti Y sama dengan min X plus 3. Min 6-nya itu dilempar ke belakang ya, menjadi plus 6 gitu. Berarti Y sama dengan min X plus 9. Nah, ini jawabannya untuk yang bagian nomor 2 ya.
Oke, jadi kalian nggak usah bingung-bingung ya. Jadi kalau misalnya ada persamaan garis satu titik, tulis dulu rumusnya. Kalau gradiennya belum ada, kita cari gradiennya gitu ya. Kita cari gradiennya. Ada tulisan sejajar. Kalau sejajar berarti gradiennya sama gitu. Ya, berarti yang diambil min 1. Nanti soalnya selain sejajar ada juga yang tegak lurus gitu. Oke, ini berarti Y sama dengan min X plus 9. Nah, ini jawabannya yang A ya. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 3 ya. Kita baca soalnya, persamaan garis yang melalui titik 4,-3 dan tegak lurus dengan garis 4Y min 6X plus 10 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis yang melalui titik 4,-3. Berarti ini hanya ada satu titik aja nih, gitu. Kalau satu titik, berarti rumusnya tadi apa? Y min Y1 sama dengan M, buka kurung, X min X1. Ini rumusnya. Ini adalah X1 Y1, tapi gradiennya belum ada. Nah, kita cari dulu nih gradiennya. Ini cari ya gradien dari sini ya. Cari dulu gradiennya. 4Y min 6X plus 10 sama dengan 0. Tadi sudah saya katakan, untuk mencari gradien, jika diketahui persamaan garis lurus, berarti gradien poin pertama ya. Nah, itu X sama Y-nya harus ada di depan. Sudah di depan ya, ini sudah di depan ya. Y sama X-nya udah di depan, atau di kiri sama dengan, udah ya. Nah, berarti kita langsung masukin rumusnya, kita tulis rumusnya, M adalah min X per Y, atau boleh juga min A per B ya, sama aja. Min X, X di sini adalah min 6 ya, koefisien ya, koefisien dari X, X-nya itu adalah min 6. Berarti kalau misalnya min X, min 6. Min 6 gitu ya, berarti menjadi positif 6. Kemudian Y di sini koefisiennya adalah 4 ya. Jadi 6 per 4. Sederhanain, sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3, 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, berarti gradiennya adalah 3 per 2. Ini adalah M1-nya. Di nomor 2 tadi ya, soalnya kan sejajar ya. Sejajar ya. Nah, kalau yang nomor 3, ini tegak lurus, gitu. Kalau tegak lurus, berarti M1 dikali M2 itu harus menjadi min 1, gitu. Ya, jadi syarat tegak lurus ya. Syarat tegak lurus itu adalah M1 dikalikan M2 itu harus min 1. Supaya jadi min 1 gimana? Ya, berarti tinggal dibalik aja nih. Ini saya kasih contoh ya. Misalnya nih, M1-nya misalnya 2 per 7. Berarti M2-nya dibalik aja. 2 per 7 dibalik menjadi 7 per 2 kan. Kemudian salah satunya harus ada yang negatif. Kalau misalnya di sini positif, ya berarti di sini negatif gitu. Contoh lain, misalnya M1-nya 1 per 3. Berarti M2-nya tinggal dibalik. 1 per 3 dibalik menjadi 3 per 1 kan. Nah, salah satunya harus ada yang min ya. Kalau ini plus, berarti menjadi min. Dibalik menjadi min 3 per 1 gitu. Contoh lain, M1-nya misalnya min 2 per 7 misalnya. Berarti supaya tegak lurus ya, M2-nya tinggal kita balik. Berarti menjadi 7 per 2 kan dibalik. Karena dianya min, berarti ini plus gitu. Gampang ya caranya ya. Oke, ini sama nih. M1-nya 3 per 2. Kalau tegak lurus, berarti M2-nya itu menjadi min 2 per 3 ya. Ini kan plus nih, ini plus ya. Kalau ini plus, berarti ini min gitu. Salah satunya harus ada yang min ya. Jadi kalau sininya plus, ya otomatis M2-nya min gitu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya yang poin nomor 2 ya, yang nomor 2 tadi ya, itu kan sejajar. Kalau sejajar, berarti M1 sama dengan M2. Tapi di sini, di soal nomor 3 ini tegak lurus. Kalau tegak lurus, berarti M1 dikali M2 harus menjadi min 1. Udah saya jelasin ya cara cepatnya nih. Kalau M1-nya 2 per 7, berarti M2-nya tinggal dibalik. Berarti menjadi min 7 per 2. Salah satunya harus ada yang min ya. Kalau ini M1-nya plus, berarti M2-nya min gitu. Kalau M1-nya min, ini M1-nya min ya. Berarti M2-nya plus. Nah, dari sini, kan 3 per 2 ini kan plus. Ya, berarti M2-nya min gitu. Jadi menjadi min 2 per 3 gitu. Oke, ini dipahami ya.
Ini kalau sudah, ini hanya contoh saja ya. Ini saya hapus ya. Jadi diingat-ingat ya, dilihat soalnya baik-baik. Sejajar atau tegak lurus? Kalau sejajar, M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus, berarti harus dikerjakan yang seperti tadi ya, M1 kali M2 harus min 1 gitu. Oke, ini sudah ya. Kalau sudah, ini gradiennya udah dapet, min 2/3. Nanti gradien yang dipakai yang M2 ya. Gradien yang dipakai M2-nya nih gitu. Oke, kita masukin. Kalau sudah, kita lanjut ke persamaan garisnya. Ini persamaan garis ya. Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Karena diketahui satu titik. Kemudian Y dikurangin. Y1-nya berapa ini? Min 3 ya. Nah, gini. Sama dengan M. M yang dipakai M2 ya. Berarti menjadi min 2/3. X dikurangin X1. X1-nya adalah 4. Kayak gini. Nah, ini disederhanain, berarti menjadi Y. Ini min dikali min jadi plus ya. Min 2/3, X min 4. Nah, ini kalau misalnya kalian ada soal seperti ini kan ada pecahan nih, ya, 2/3-nya nih. Min 2/3 ini pecahan ya. Supaya kalian nggak susah ya, tidak susah mengerjakan ini boleh kalian kali silang gitu. Biar nanti pecahannya hilang, ini boleh dikali silang ya. Karena kan di sini perkalian nih. Dikali silang seperti ini. Ini kan 3 di sini. Nanti 3-nya dikalikan ke sini. Dan min 2, nanti minnya ikut ke atas ya. Min 2-nya nanti dikalikan ke sini. Gitu. 3-nya dikalikan Y plus 3 ya. Berarti menjadi 3 dikali Y. Itu adalah 3Y plus 3 dikali 3, 9. Jadi 3-nya dikalikan ke Y, kemudian 3-nya dikalikan dengan 3 gitu ya. Sama dengan. Nah, sekarang min 2-nya. Min 2 dikalikan ke X min 4. Berarti min 2 dikali X adalah min 2X. Min 2 kali min 4 itu adalah plus 8. Oke, kita lihat ininya, optionnya. X sama Y-nya harus ada di depan ya. X sama Y harus ada di depan. Berarti menjadi 3Y. Ini min 2X-nya, dia maunya di depan ya. Kita lempar ke depan, berarti menjadi plus 2X. Sama dengan, ini 8 kan ya? Ini 8. Ini ada plus 9. Plus 9-nya, itu dilempar ke belakang ya. Plus 9, dilempar ke belakang menjadi min 9. Jadi Y sama X-nya di depan, yang tidak punya Y, tidak punya X, itu dilempar ke belakang semua. Berarti menjadi 3Y plus 2X sama dengan min 1. Nah, ini jawabannya. Oh, ini nggak ada jawabannya ya. Yang benar ini jawabannya. Oke, ini dipahami, dipelajari lagi ya. Ini nggak ada jawabannya ya. Ini jawaban yang benar, 3Y plus 2X sama dengan min 1 ya. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 4 ya. Oke, lanjut ke bagian 4 ya. Persamaan garis lurus yang melalui titik min 2, min 4 dan titik min 4,3. Nah, ini ada 2 titik ya. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Berarti ada 2 titik ya. Ada 2 titik. Tadi sudah saya jelaskan. Persamaan garis lurus itu diketahui 1 titik dan 2 titik. Kalau 1 titik, tadi kan rumusnya Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Kalau 2 titik, rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini rumusnya ya, kalau diketahui 2 titik. Oke, ini untuk selanjutnya, ini X1 Y1, ini X2 Y2. Jadi X1-nya nanti hasil nilai X1 adalah min 2, nilai Y1 min 4 ya. Nilai X2-nya adalah min 4, dan nilai Y2 itu adalah 3. Nanti tinggal substitusikan angkanya. Kita substitusikan angkanya, Y dikurangin Y1. Y1-nya min 4 ya. Y dikurangin min 4. Ini boleh langsung saya tambahin ya. Jadi Y plus 4 ya. Y dikurangin sama Y1. Y1-nya kan min 4. Berarti Y dikurang min 4. Jadi Y plus 4 gitu. Per Y2. Y2-nya adalah 3. 3 dikurangin sama min 4.
Kan Y2 dikurangi Y1 ya. Berarti 3 dikurangin sama min 4. Berarti menjadi 3 plus 4 juga ya. X dikurangin X1. Ini X1-nya min 2. Berarti X dikurangin sama min 2. Berarti menjadi, gini ya, X dikurangin min 2 nih. Berarti menjadi plus kan? Min ketemu min plus ya. Oke, ini bisa saya ubah langsung ya, menjadi X plus 2 gitu. Lanjut, X2-nya adalah min 4, dikurangin sama X1, berarti dikurangin sama min 2. Dikurangin sama min 2, berarti menjadi plus 2, gini ya. Nah, kemudian yang bawahnya hitung ya. Kalau yang atas nih, Y plus 4 nggak bisa dihitung nih. Berarti didiemin aja. Yang bawah dihitung, 3 tambah 4 adalah 7. X plus 2 nggak bisa dihitung. Min 4 tambah 2 itu adalah min 2. Nah, kalau udah kayak gini, ini dikali silang ya, dikali silang. Nanti min 2-nya, nanti dikalikan ke sini ya. Kalikan ke sini, kemudian 7-nya dikalikan ke sini, gitu. Min 2 dikalikan dengan Y plus 4. Min 2 dikalikan Y plus 4 ya. Berarti min 2 dikali Y adalah min 2Y. Min 2 kali 4 itu adalah min 8. Gini ya. Sama dengan, nah kemudian lanjut ke sini 7. 7-nya dikalikan sama X plus 2. Artinya 7 dikali X adalah 7X. 7 dikali 2 itu adalah plus 14. Oke, kita lihat di sini. Ini Y sama X-nya ada di depan ya. Y sama X-nya ada di depan. Y sama X-nya kita pindahin ke depan ya. Berarti menjadi min 2Y. Ini 7X-nya dipindahin ke depan menjadi min 7X sama dengan plus 14-nya tetap di belakang. Ini min 8-nya pindahin ya ke belakang ya. Menjadi plus 8. Berarti min 2Y min 7X sama dengan 22. Nah, ini jawabannya. Nah, kemudian kalau misalnya X sama Y-nya mau diubah ke positif, ini kita kali min 1 ya. Dikalikan dengan min 1 nih. Kalau dikalikan dengan min 1, berarti semua tandanya berubah ya. Min 2Y menjadi plus 2Y, min 7X menjadi plus 7X, sama dengan 22 menjadi min 22. Nah, ini jawabannya. Tapi di sini nggak ada jawabannya ya. Ini nggak ada jawabannya, tapi jawaban yang benar adalah ini. 2Y plus 7X sama dengan min 22 ya. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 5 ya, soal terakhir. Persamaan garis yang melalui titik 0,6 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik min 4,5 dan titik min 3,3. Nah, perhatikan di sini. Yang ditanya persamaan garis yang melalui titik 0,6. Nah, ini berarti hanya satu titik ya. Ini satu titik aja nih. Kalau satu titik, berarti rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Oke, X1 Y1-nya udah ada ya. Nanti X1, ini Y1. Tapi gradiennya belum ada. Karena gradiennya belum ada, kita ambil dari sini nih. Kita ambil dari sini ya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Mencari gradien ada 3 poin ya. Yang diketahui ini adalah melalui titik min 4,5 dan min 3,3. Berarti gradien jika diketahui 2 buah titik ya. Mencari gradien jika diketahui 2 buah titik, itu rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini rumusnya. Oke, ini fokus cari gradien dulu ya. Ini abaikan dulu. Persamaan garis di sini abaikan dulu ya. Ini abaikan dulu. Nah, kita fokus mencari gradiennya dulu. Gradien jika diketahui melalui titik min 4,5 dan titik min 3,3. Berarti ini adalah X1 Y1-nya. Ini adalah X2 Y2-nya. Nanti X1-nya nilainya min 4 dan Y1-nya nilainya 5. X2-nya nilainya min 3, Y2-nya adalah 3 ya. Oke, lanjut ke sini.
Y2-nya itu adalah 3 dikurangin sama 5 per X2-nya adalah min 3 dikurangin sama X1. X1-nya adalah min 4. Ini 3 dikurang 5 per, ini min 3 tambah 4 ya, ini langsung saya hitung aja ya. 3 dikurang 5 itu adalah min 2. Min 2 per, min 3 tambah 4 itu adalah 1 ya. Nah, min 2 per 1 itu adalah min 2 ya. Berarti gradiennya itu adalah negatif 2 ya, min 2 ya. Oke, kemudian ini tegak lurus ya. Ada kata-kata tegak lurus nih. Tegak lurus. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau tegak lurus, berarti M1 dikali M2 harus min 1. Cara cepatnya itu tinggal dibalik ya. Salah satunya harus ada yang min gitu. Kita cari M2-nya. Ini kan M1-nya min 2. Min 2 itu min 2 per 1 ya. Ini dia, hapus aja deh. Nih ya. M1 itu adalah M min 2 per 1 nih. Berarti M2-nya tinggal dibalik ya. Berarti supaya jadi negatif 1 gitu. Supaya hasil perkaliannya M1 kali M2 harus min 1. Berarti tinggal dibalik. Min 2 per 1 dibalik menjadi 1 per 2 ya. Tandanya karena di sini negatif, maka di sini positif gitu. Nah, ini ya. Berarti M2-nya adalah positif 1 per 2 gitu. Nah, kalau misalnya gradiennya sudah dicari, baru kita lanjut mencari persamaan garis lurus. Nah, ini rumusnya persamaan garis lurus ya. Jadi kita wajib cari gradien dulu nih. Fokus nyari gradien. Kalau gradiennya udah ada, baru kita cari persamaan garis lurus gitu. Oke, lanjut ke sini persamaan garis lurusnya. Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Nah, ini kemudian Y dikurangin. Ini ya. Kita kan mau nyari persamaan garis satu titik ini nih. Nah, berarti ini ya yang kita pakai ya. X1-nya itu adalah 0, Y1-nya itu adalah 6. Berarti Y dikurangin 6 sama dengan M. M itu gradien. Tadi gradien yang dipakai 1 per 2 ya. M2 yang dipakai ya. 1 per 2 buka kurung. X dikurangin sama X1. Berarti X dikurangin 0. Oke, kemudian ini nanti 2 di sini supaya pecahan hilang ya. 2-nya dikalikan ke sini. 1-nya dikalikan ke sini. 2 dikalikan dengan Y min 6. Berarti menjadi 2 dikali Y adalah 2Y. 2 dikali min 6 itu adalah min 12. Sama dengan X dikurangin 0 kan X ya. X dikurangin 0 tuh X. X dikalikan dengan 1 di sini. Berarti X aja. Dilihat di sini optionnya. Ini dipindahin ke depan semua ya. Dipindahin ke depan semua ya. Berarti menjadi 2Y. Ini plus X-nya dipindahin ke depan menjadi min X. Min 12-nya tetap ada di depan ya. Berarti tandanya nggak berubah. Sama dengan 0. Berarti 2Y min X min 12 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Oke. Untuk yang nomor 3 sama nomor 4 tadi itu nggak ada jawabannya ya. Ini jadi soal ini saya ambil dari buku paket kelas 8 ya. Gitu. Jadi untuk yang nomor 3 sama nomor 4-nya itu memang nggak ada jawabannya ya. Ini dipahami dan dipelajari lagi ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi intinya harus paham dulu mengenai gradien. Kalau gradiennya udah paham, baru nanti ke persamaan garis lurus. Selesai pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.